Ya, jumpa lagi dengan saya Cornelius Melino. Kali ini kita bicara tentang manajemen risiko seri kedua. Nah, ini budget planning untuk project risk, untuk risiko project. Nah, ini lanjutan dari seri 1 kemarin. Nah, kalau kita masih ingat, ini list dari risiko yang kita dapatkan di seri 1. Ini sudah lengkap dengan angka probabilitas, impact, dan prioritasnya. Kemudian, nah kita menentukan budgetnya ini. Yang pertama adalah budget kontingensi. Kontingensi itu aktivitas yang dilakukan, yang akan dilakukan apabila risiko itu mewujud menjadi isu, artinya terjadi ya, banjir, beneran banjir misalnya. Nah, ini kita harus melakukan aksi-aksi kontingensi, bukan mitigasi lagi, perlu diingat. Mitigasi adalah mencegah risiko terjadi. Tapi begitu risiko itu sudah terjadi, nah yang perlu dilakukan adalah kontingensi. Kontingensi ini berfungsi untuk mengurangi dampak. Jadi dampak karena risikonya sudah kejadian. Nah, tentu saja aksi-aksi kontingensi ini perlu biaya gitu. Nah, biaya ini perlu dicadangkan dulu. Nah, cara mengestimasi budget cadangannya bagaimana? Nah, ini kita pertama kita harus estimasikan dampaknya secara finansial dulu. Kira-kira kita akan rugi berapa ribu US dollar misalnya. Di sini kita pakai satuan seperti itu. Nah, kita tentukan ini ada 12.000, 20, 30, 20, 75. Nah, kita tentukan. Ini juga berdasarkan apa? Pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Ini juga berdasarkan pengalaman atau secara historical dari project-project sebelumnya juga bisa, atau expert judgment. Nah, kemudian eh, dari sini ini tentu saja kalau di total kan sekian ya, 232.000 US dollar, ini kan besar sekali. Tentu saja kita mencadangkannya juga tidak sepenuhnya segini. Karena ini kan belum terjadi, masih risiko. Nah, dana cadangan ini adalah dana untuk persiapan. Nah, ini kita kalikan berapa dana yang harus kita siapkan di awal. Ini ya kita kalikan saja dengan probabilitasnya. Gitu. 9.600. Ini hasil perkalian dari 0,8 kali 12.000. Kemudian berikutnya dapatlah 12.000. Berikutnya lagi 9.000, 8.000, 15, dan 7.500. Totalnya 61.100 US dollar. Nah, budget seperti kita ketahui di seri sebelumnya, probabilitas ini kan berayun. Selama risiko itu belum kejadian, probabilitas itu selalu berayun antara 0 sampai 1. Nah, ini tentu saja juga akan mempengaruhi budgetnya. Nah, semakin kita melakukan mitigasinya semakin serius, probabilitas menuju ke angka 0, ini budget juga akan makin turun. Dan itu memang harapan kita, yang kita harapkan. Nah, tapi kalau satu risiko tiba-tiba berayun ke arah satu, ini budget juga akan naik. Akan semakin sama dengan budget asli, budget totalnya gitu, budget realnya yang ada di impact ini, di kolom impact. Nah, misalnya banjir aja lah, banjir ini probabilitasnya 0,1, tapi mendadak hujan 3 hari tidak berhenti-berhenti, ini naik ke 0,5, 0,9.
0,99. Nah, ini akhirnya banjir beneran satu time. Ini angka 7.500 US ini akan menjadi 75.000 tentunya. Karena probabilitas di sini dari 0,1 menjadi 1. 1 kali 75.000 ya 75.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau budget untuk mitigasi, nah ini ya kita estimasi saja. Ini berdasarkan pengalaman ini biasanya. Nah, misalnya ini kita berikan kolom mitigasi. Jadi kolom aksinya ini diberikan ya, dan ini ditulis aktivitasnya. Ini saya singkat karena biar nggak kepanjangan. Nah, ini doing apa, freeze project, save apa, hire genset misalnya, ini kontingensi. Nah, mitigasinya ini, buy genset, nah ini beli duluan lah, buat jaga-jaga misalnya, nah itu mitigasi. Lalu delay, follow up, scope creep, engage, dan sebagainya. Nah, mitigasi ini juga perlu biaya gitu. Aktivitas-aktivitas mitigasi ini butuh biaya. Misalnya beli genset itu ya butuh uang untuk pengadaan. Engage misalnya harus ngelobi-lobi lebih kenceng lagi ke customer, ke tokoh-tokoh kuncinya misalnya. Nah, ini perlu biaya juga, biaya transport, biaya apalah, entertain dan sebagainya. Nah, kita alokasikan di sini. Nah, ini budget maksimum. Kita set maksimumnya segini, segini, segini. Ini kita mainnya maksimum aja. Nah, setelah itu ya di total saja di sini. Oke. Nah, kemudian dari budget maksimum itu kalau di total kan 42.000 US dollar. Nah, tentu saja budget yang dialokasikan ini kan maksimum. Maksimum itu ya maksimalnya. Sedangkan yang dialokasikan ini ya kita alokasinya cadangan kita dulu gitu. Nah, duit yang harus kita siapkan berapa dulu. Jadi nggak perlu semua juga. Kalau bisa semua ya syukur. Nah, tapi karena kan terbatas ya, bayaran project itu kan juga bertahap. Nah, ini mungkin nggak bisa semua langsung tersedia uangnya. Nah, ini ya dikalikan dengan probabilitas lagi dari budget maksimum ini. Nah, ketemu sekian. Totalnya sekian. Totalnya ya mungkin cuma 1/4 dari budget maksimum. Ini harus ada dulu dana cadangan yang siap digerakkan. Karena risiko itu ya jarang-jarang terjadi berbarengan semua gitu. Terjadinya itu 1, 2, 3 itu sudah ini sekali gitu. Sudah sangat merepotkan sekali. Dan agak jarang ya. Karena kita ingat tim project itu juga melakukan aksi mitigasi, aksi pengkajian pada setiap meeting gitu. Dan setiap harinya juga ada aksi-aksi yang dilakukan. Nah, ini ada tipsnya. Probabilitas itu berubah terus seiring waktu. Jadi budget yang dialokasikan juga akan berubah. Nah, ini di Excel-nya di set formula saja. Jadi ketika kita merubah P-nya, ini otomatis berubah budget alokasi. Begitu juga yang di kontingensi. Nah, ini tips kedua, mitigation budget bisa diestimasikan berdasarkan historical experience, pengalaman historis. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Cukup sekian dulu untuk seri yang kedua. Terima kasih.